Jadi rentetan keseluruhan politik internasionalnya sangat jelas, campur tangan daripada Amerika yang selalu suka merusak ketidaksenangan mereka kepada kemajuan negara-negara berkembang. Mbak Sukma, waktu itu pasti udah belasan tahun juga lah usianya. Apakah ketika G30 SPKI itu yang namanya Soeharto sudah sehebat yang Mbak Sukma gambarkan? Karena Pangkostrat waktu itu sangat jauh di bawah sekali. Di atasnya ada Jenderal Nasution, ada Jenderal Yani, bahkan ada jenderal-jenderal yang jadi pahlawan revolusi yang sejajar dengan Jenderal Soeharto ketika itu pun banyak sekali. Apakah sehebat yang Mbak Sukma gambarkan itu? Setahu saya jenderal yang ada masuk dan diajak rapat dan berdiskusi secara intim hanya yang saya lihat ya adalah memang Jenderal Ahmad Yani. Sampai saya diperkenalkan kepada beliau dan seorang jenderal memang yang saya kagumi karena gagah ya, orangnya gagah. Terus tidak pernah saya melihat Soeharto ada berdiskusi dengan bapak saya. Jadi yang paling intim memang di dalam suatu diskusi politik adalah almarhum Pak Yani. Selain menteri-menteri ya. Kemudian juga ada catatan, ini sangat kunci sekali. Ini pelaku yang membuat suatu buku pledoi dari Kolonel Alatif. Dia pelaku dari G30S. Dan di sini dia menyatakan Soeharto terlibat G30S. Di dalam analisa saya, G30S itu bukan hanya sekedar suatu aksi, tetapi adalah suatu judul grup. Grup tentara segelintir dari Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung dan dari Kodam Jaya yang dipimpin juga oleh Kolonel Latif. Jadi segelintir pasukan Angkatan Darat ini, TNI Angkatan Darat ini yang beraksi untuk menculik sampai kok ada pembunuhan juga. Di sini nyata sekali bahwa apakah Latif menganggap di atasnya dia dan Untung itu Soeharto? Ya begitu, karena sebelum dia melakukan aksi dengan pasukannya menculik para pahlawan revolusi, saya sampai kejar dia di penjara waktu itu masih hidup. Saya kejar, saya tanyakan, Pak Latif apa ceritanya pada waktu itu. Dia selalu bilang dan seperti apa yang dia tuliskan, dia bilang, saya sudah lapor sama siapa Pak? Saya lapor sama Pak Harto. Artinya ngapain kok lapor sama Pak Harto bahwa pasukan sudah siap untuk bergerak menculik para pahlawan revolusi. Kenapa pada Soeharto? Itu kunci. Kenapa bukan kepada Pak Yani umpamanya? Atau kalau ini juga disebutkan di sini, kalau memang Soeharto tidak setuju dengan G30S, dia bisa lapor ke atasannya, yaitu Menpangat Ahmad Yani. Ya, oke, itu pengakuan Latif. Tapi apakah Latif sendiri punya bukti bahwa dia melapor ke Soeharto? Saya kira ya Bung Karni, orang yang sudah tersiksa, teraniaya di penjara bertahun-tahun busuk ya dengan lukanya, tidak mungkin berbohong. Dia akan sangat jujur dengan nuraninya, dengan sukmanya. Dia sangat menyesali, kecewa, sedih karena dia dikhianati oleh Soeharto. Artinya ada suatu konspirasi, tadinya Soeharto akan mendukung
gerakan tersebut. Tapi ternyata di mereka ini yang menjadi, kalau di sepak bola kan gelandang ya, yang menyerang. Penyerang ini malah justru dibasmi, dilibas seperti katanya Bung Nurdin gitu loh. Jadi semua dari grup G30S ini di dalam curhat-curhat para tapol, antara tapolnya juga ini menteri-menteri kabinet Dwi Korah yang kemudian cerita pada saya, hanya satu yang masih hidup. Itu juga cerita semua kelompok G30S itu mereka sangat kecewa karena Soeharto ingkar. Bagi mereka ya jelas kok mereka yang jadinya dilibas, sedangkan mereka membantu itu melakukan aksi untuk awalnya begitu Bung Karno. Tapi selain dari Kolonel Latif, saya kok belum pernah mendengar ada kesaksian dari yang lain yang seperti Latif katakan. Maksudnya? Ya kan tidak hanya Latif yang terlibat G30S PKI. Letkol Untung. Ada Untung, ada juga Suparjo. Ya ada biro CCPKI, Politbiro. Nah itu kita bisa baca ya bahwa CCPKI itu dengan biro khusus itu beda. Biro khusus itu di luar CCPKI. Biro khusus itu Sam dan Aidit, ketumnya PKI, CCPKI. Tetapi bermain memang ada suatu kesalahan. Sedangkan seluruh CCPKI, pengurus pusat dan sampai di daerah sebetulnya tidak tahu menahu dan mereka tidak ada mengadakan pemberontakan bersenjata. Saya melihat bukunya Fadlizon tentang Kartosuwiryo ya. Kita bisa sangat melihat perbedaan zaman Bung Karno dengan zaman Soeharto. Kartosuwiryo betul-betul berontak bersenjata dan banyak yang tewas dari anak-anak perguruan Cikini, anak sekolahan tewas luka-luka karena aksi daripada DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Tapi lihatlah, ditangkap, diadili dengan baik, waktu eksekusi berjalan pun itu dihormati dengan baiknya. Nah ini coba ketumnya PKI yang pada waktu itu ruling partai itu PNI ya, dan PKI mulai meningkat. Itu tidak dibungkam saja, dijedor. Kemudian sekjennya PNI pun dijedor di lapangan. Jadi tidak ada lagi bisa membela diri melalui pengadilan yang benar, hukum yang berlaku dengan benar seperti waktu zamannya Bung Karno, bahwa hukum itu betul-betul dijalankan dengan lebih bijak, lebih beradab. Mungkin saya sedikit tanggapi boleh? Boleh. Ya, saya pernah wawancara juga dalam penelitian saya dengan Pak Harto ya. Saya tanyakan kepada Pak Harto, apakah benar waktu menjelang G30S itu ada pertemuan antara Kolonel Latif dengan Pak Harto? Itu di rumah sakit ya, waktu Tommy Soeharto waktu itu sakit, masih kecil. Itu jawabannya Pak Harto itu jelas, tidak pernah ada pertemuan. Malah Pak Harto mengatakan yang bertemu dengan Kolonel Latif itu adalah Bob Hasan. Ya, katanya silakan tanya kepada Bob Hasan, orangnya masih hidup juga. Iyalah Bung Fadli, itu kelitnya namanya Soeharto yang hanya berani bermain di belakang layar. Tapi boleh Bu Sukma ya, ini karena untuk sejarah ya, kita berdiskusi tentang satu sejarah. Menurut saya pada zaman itu pun ada satu tindakan-tindakan yang cukup represif, termasuk kepada partai yang waktu itu kalau PNI nomor 1, nomor 2-nya adalah Masyumi. Dan juga ada PSI. Masyumi dan PSI juga dibubarkan dengan begitu cepat tanpa satu proses melalui penetapan presiden tahun 1960 ya. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang ditangkap, tokoh-tokoh pejuang juga, termasuk Buya Hamka 2,5 tahun tanpa melalui satu proses pengadilan. Mohtar Lubis ditangkap
dan dipenjarakan sekitar 10 tahun pada waktu itu. Ada Kasman Singodimedjo, kemudian ada Prawoto Mangkusasmito, ya, dan ini sejarah, fakta sejarah ketika itu. Artinya kalau kita mau mencari titik lemah dan titik ini, Orde Lama pasti ada kelemahannya, Nah, Orde Baru juga ada kelemahannya. Tadi saya udah bahas tentang itu. Ya. Bukan hanya Amka, yang senama dengan saya pun masuk penjara, namanya Soekarni. Iya, udah saya bahas tadi. Pak AM Fatwa. Terima kasih Bung Karni. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Pak Assalamualaikum Fatwa sebagai warahmatullahi wabarakatuh. orang yang pernah dipenjarakan di masa Presiden Soeharto. Ya, Saya masih sebenarnya ingat bukan sekedar keluar masuk penjara, tetapi keluar masuk rumah sakit. ya, dan Karena- juga sempat dibacok di Jalan Sabang kalau saya nggak salah. Karena disiksa. Tetapi begini Bung Karni, itu semua adalah catatan masa lalu. Yang penting itu hari esok bagi bangsa dan negara kita. Maaf, saya kembali dulu kepada Bung Karno. Saya seorang pengagum Bung Karno sejak masih sekolah dasar. Tetapi saya juga pernah dibuang Bung Karno ke Sukabumi, ke Surakarta, Karanganyar, Tawamangu selama 6 bulan.